rambut rambut. Golda Coffee selalu menemani hariku. Perfect blend dari biji kopi Brazil dan susu Belgianya bikin aku siap. Siap lakukan dan melihat lebih. Itulah hidup, the perfect blend. Dengan Golda, I can get more out of life. Dari sud, bangga kita. Dari tulisan, udah dari bangga kita. Ini bukan pedasnya komen netizen. Korean soup. Korea. Baru Michelin Selection Korean Spicy Soup. Kuah merah asli Korea. Pedasnya bisa diatur. Minyak tebal wajib dijajah. Mie sedap, jelas terasa sedapnya. Dari Soup. Kami hadirkan kembali di kota bahwa Lion Air Group menghentikan sementara operasional domestik hingga 31 Mei mendatang. Akibat penghentian sementara itu, Lion Group berjanji akan memfasilitasi pengembalian tiket atau perubahan jadwal keberangkatan bagi calon penumpang. Lion Air Group memutuskan menghentikan sementara operasional penerbangan domestik. Keputusan menghentikan sementara penerbangan Lion Air Group berlangsung hingga 5 hari ke depan, yakni mulai tanggal 27 Mei hingga 31 Mei 2020. Keputusan ini diambil guna mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Penghentian sementara dilakukan untuk maskapai Lion Air, Wings Air, dan Batik Air. Akibat penghentian sementara itu, Lion Air Group akan memfasilitasi pengembalian tiket atau refund dan perubahan jadwal keberangkatan bagi calon penumpang. Penghentian pengoperasian sementara untuk layanan penumpang berjadwal domestik. Perlu kami sampaikan bahwa Lion Air Group sangat mendukung program pemerintah dalam rangka atau dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Lion Air Group berperan aktif dalam melaksanakan seluruh rangkaian protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh regulator, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terkait pengembalian tiket atau refund dan perubahan jadwal keberangkatan calon penumpang, pihak Lion Air memastikan tidak akan dikenakan biaya tambahan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 686 kasus, sehingga total secara nasional menjadi 23.851 kasus. Sedangkan jumlah pasien sembuh bertambah 180 orang, menjadi 6.057 orang. Dan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dan juga kesadaran masyarakat. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setiap harinya menyampaikan perkembangan terkini terkait wabah virus corona di Indonesia. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data hingga Rabu 27 Mei 2020, ada tambahan 686 pasien positif COVID-19. Sehingga total kecepatan penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengingatkan seluruh warga tidak memberikan ruang untuk penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ahmad Yuryanto juga menegaskan basis penerapan tatanan normal baru atau new normal adalah keluarga. Tatanan hidup normal yang baru itu basisnya adalah orang per orang. Pangkalnya adalah orang per orang. Bagaimana kebiasaan orang per orang berubah dengan melakukan hal-hal yang memberikan ruang yang sedikit, ruang yang sempit, bahkan tidak memberikan ruang sama sekali untuk sebaran COVID-19. Mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun, salah satunya. Menggunakan masker saat berada di luar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan perorangan. Pola hidup bersih sehat, meningkatkan status imunitas ini juga menjadi penting di dalam kaitan dengan normal yang baru.
Oleh karena itu, mari kita bangun dari diri kita sendiri, dari masing-masing orang. Basisnya adalah keluarga. Menurut data jumlah COVID-19 per provinsi di Indonesia, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 6.895 pasien. Disusul Jawa Timur 4.142 pasien. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, kasus tertinggi masih di Sulawesi Selatan dengan 1.381 pasien positif COVID-19. Tim penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan kasus positif COVID-19 di Jakarta sudah menurun. Tatanan normal baru di saat pandemi COVID-19 sudah bisa dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air pekan depan. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi terkait penanganan lanjutan COVID-19 secara virtual Rabu siang. Sejumlah wilayah yang dinilai mampu melaksanakan tatanan normal baru tersebut adalah Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, dan Jambi. Kemudian DKI Jakarta menunggu hasil evaluasi PSBB yang akan berakhir 4 Juni mendatang. Demikian pula sejumlah wilayah di Jawa Barat yang masa PSBB-nya akan berakhir pada 29 Mei nanti. Selain 7 provinsi, Airlangga juga menyebut ada 110 kabupaten kota yang belum pernah terdampak COVID-19 sehingga dapat dipersiapkan untuk menjalani fase baru ini. Polri dan dari TNI akan mengawal di tempat-tempat dan mengordinasikan di tempat-tempat keramaian sehingga di tempat-tempat tersebut bisa dijaga disiplin daripada masyarakat sehingga tidak ataupun menjaga agar tidak terjadi secondary wave. Karena kalau terjadi secondary wave maka kegiatan akan dihentikan kembali dan juga nanti kegiatan pun akan terganggu kembali. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan kasus positif COVID-19 di Jakarta mengalami penurunan. Angka penambahan kasus positif yang masih terjadi lebih banyak berasal dari pekerja migran Indonesia yang baru pulang ke Indonesia. Kita sudah melihat data Jakarta trennya sudah mengalami kemajuan yang positif. Kalau ada data terkonfirmasi positifnya banyak, itu sebagian besar dikontribusi oleh para pekerja migran yang kembali dari luar negeri. Jumlahnya mencapai 539 kasus. Konsultasi dengan bupati atau wali kota. Izin ini bersifat sementara dan akan direvisi setiap bulan. Jika nanti tingkat penyebaran COVID-19 naik, maka izin akan dicabut. Rencananya aturan dibukanya kembali tempat ibadah akan dikeluarkan pekan ini. Tahap pertama itu kami tetapkan bahwa itu hanya untuk ibadah sholat saja. Untuk ibadah sholat saja dan diterapkan sesingkat mungkin. Tapi kalau keadaan sudah lebih baik, mungkin bisa diizinkan oleh camat untuk ada kurung gitulah 7 menit itu. Tetapi kembali sesuai dengan situasinya. Saudara, TNI Polri mulai menjaga tempat keramaian seperti mal, stasiun MRT, dan halte bus Transjakarta di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Penjagaan ini digelar. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan prosedur standar tatanan baru atau new normal yang akan segera dilaksanakan. Jokowi yang didampingi Gubernur DKI Jakarta, Panglima TNI serta Kapolri juga telah meninjau kesiapan pendisiplinan masyarakat di lingkungan stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Pendisiplinan protokol kesehatan sendiri adalah dalam rangka menyambut kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 atau yang kini disebut era new normal. Nantinya, era new normal akan diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, seperti Jakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Jawa Barat. Wibowo melaporkan dari Jakarta. Menampung Sejumlah toko non-sembako di Kota Bogor, Jawa Barat Rabu pagi kembali beroperasi setelah adanya kebijakan new normal dari pemerintah. Jumlah toko non-sembako seperti toko pakaian dan juga mainan di Jalan Surya Kencana Kota Bogor kembali membuka gerainya pasca
pasca diberlakukan kebijakan new normal di masa PSBB transisi Rabu pagi. Pengelola toko tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Antara lain menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, hingga mengecek suhu tubuh. Dalam masa PSBB transisi ini, Saudara, Pemkot Bogor mengizinkan para pemilik usaha selain sembako untuk membuka usahanya kembali agar sektor ekonomi kembali bergeliat. Namun, pemerintah juga mengimbau kepada pemilik toko agar tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Saudara, sejumlah pejabat, tokoh, dan artis mengikuti silaturahmi lebaran dari rumah yang digelar MTEK Digital. Mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga artis dan atlet. Ya, semua berharap pandemi COVID-19 di tanah air ini segera berakhir dan masyarakat bisa kembali hidup normal. Silaturahmi adalah silaturahmi online. Silaturahmi lebaran virtual atau silaturahmi lebaran dari rumah yang dipandu MTEK Digital kembali digelar hari Rabu kemarin. Sejumlah pejabat, tokoh, dan artis ikut ambil bagian dalam silaturahmi, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga artis Aura Kasih dan atlet berprestasi Tria Ningsih. Silaturahmi lebaran virtual ini juga melibatkan diaspora Indonesia di luar negeri. Saat ini, bagi WNI yang ada di luar negeri dan akan pulang ke tanah air, wajib mengikuti ketentuan yang ada. Ini sesuatu yang tidak mengenakkan kita ya. Dalam situasi pandemi ini, tidak ada hal yang membuat orang nyaman. Semua mungkin mengalami ketidaknyamanan, tapi ya situasinya seperti ini. Nah, kalau dia negatif, maka akan diulang 5 atau 7 hari ke depan. Dan masa tunggu itu ada karantina yang diprovat oleh pemerintah, tetapi teman-teman boleh melakukan karantina di tempat-tempat atau hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini telah mempersiapkan konsep new normal di Provinsi Jawa Barat. Dan dalam waktu dekat, konsep new normal itu akan disosialisasikan kepada warga Jawa Barat. Dalam waktu 5 hari ini kita akan intensif mengedukasi dari pedagang kaki lima sampai pemilik mal. Terus Presiden kan mengizinkan